perkenalkan, saya Muhammad Zikri. Saya izin wawancara ya Kak. Kalau sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama Kakak siapa dan kesibukan Kakak saat ini apa aja? Halo, perkenalkan nama aku Keisha. Saat ini kesibukannya lagi kuliah semester 4. Kalau boleh tahu jurusan apa Kak? Aku kuliah di kesehatan. Kita langsung masuk segmen pertanyaan ya Kak. Boleh. Jadi hari ini kita akan membahas soal ketaatan hukum di Indonesia. Menurut Kakak, bagaimana Kakak melihat tingkat ketaatan hukum kita saat ini? Kalau menurut aku, tingkat level ketaatan hukum di Indonesia ini berada di level yang cukup mengkhawatirkan ya. Karena kita masih bisa melihat banyak masyarakat yang belum menjadikan hukum ini sebagai bagian dari kehidupannya. Kayak contohnya kita masih sering melihat pelanggaran lalu lintas, terus juga masih banyak pungli, bahkan kasus korupsi pun masih banyak dari berbagai sektor. Berarti menurut Kakak hukum di Indonesia itu lemah? Kalau dibilang hukum yang lemah sih bukan ya, tapi lebih ke implementasinya yang masih kurang konsisten. Secara kan Indonesia udah punya undang-undang yang cukup lengkap, ditambah kan Indonesia juga undang-undangnya udah banyak gitu ya. Jadi mungkin lebih ke implementasinya yang seringkali kurang konsisten aja. Mungkin ditambah lagi adanya persepsi dari masyarakat yang menunjukkan kadang bahwa hukum itu kadang tajam ke bawah tumpul ke atas. Mungkin dari persepsi itu masyarakat pun kayak enggan gitu untuk patuh. Terus menurut Kakak kira-kira apa tuh penyebab masyarakat kita tidak taat hukum? Penyebabnya sih banyak ya, terutama dari diri sendiri, misalnya seperti kurangnya kesadaran serta kurangnya pengetahuan tentang hukum. Jadi tuh kayak masih banyak mungkin dari warga Indonesia yang belum tahu apa sih hak dan kewajibannya dia secara hukum. Terus ditambah adanya budaya permisif ya, di mana masyarakat masih menormalisasikan pelanggaran dan menganggap pelanggaran itu suatu hal yang biasa, selagi pelanggaran itu tuh nggak diketahui. Terus mungkin kalau dari faktor eksternalnya bisa jadi dari penegak hukum. Kadang kan kita masih ketemu ini penegak hukum yang secara nggak adil, secara menegakkan hukumnya itu nggak merata. Jadi mungkin masyarakat pun kayak malas-malasan lah untuk patuh pada hukum gitu. Terus gimana Kak tuh peran aparat hukum menurut Kakak apakah mereka sudah menjalankan tugas dengan baik? Mungkin sebagian besar sih sudah ya, tapi mungkin ada yang masih perlu dievaluasi. Secara kan penegak hukum ini bisa dibilang wajah dari sistem hukum kita ya. Jadi kalau misalnya penegak hukumnya nggak tegas, nggak jujur, nggak adil, mungkin masyarakat pun juga bakal ngasih feedback yang sama. Mereka juga kayak seenaknya aja gitu. Tapi kalau di sisi lain penegak hukumnya ini dia adil, jujur, mensamaratakan hukum, mungkin masyarakat pun bakalan taat hukum gitu. Oh kayak gitu ya. Lalu menurut Kakak apa aja sih hal yang bisa dilakuin agar masyarakat bisa lebih taat hukum? Hal yang bisa dilakuin mungkin dimulai dari diri sendiri ya, kayak lebih meningkatkan kesadaran terhadap hukum. Terus juga kita juga bisa menerapkan budaya ketaatan hukum kepada masyarakat. Kita bisa nunjukin bahwa hukum itu tuh ternyata bukan suatu hal yang menakutkan, tapi hukum itu bisa melindungi kita gitu. Wah penjelasan Kakak sangat membuka wawasan sekali ya. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan gak nih buat Kakak untuk generasi muda Indonesia? Pesannya apa ya? Mungkin buat generasi muda kita jangan meremehkan ketaatan hukum ya, karena taat ke hukum itu bukan cuma kewajiban kita, tapi juga bentuk cinta kita kepada negara kita sendiri. Kalau mau punya negara yang maju, yang beradab, semuanya pasti dimulai dari kedisiplinan dan ketaatan kepada hukum. Gitu aja sih. Oke Kak, makasih banyak ya atas waktu dan pendapat Kakak. Iya, sama-sama. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kita bakal bahas-bahas soal warga taat hukum. Di sini sebelum kita mulai podcastnya atau wawancaranya, kita bakal perkenalan dulu kali ya. Di sini gua Amar sebagai host.
Gua Ahmad Tadi sebagai narasumber. Gua Zikri sebagai narasumber juga. Gua Muhammad Dr. Daus sebagai narasumber juga. Udah kenal kan sama yang ada di sini semua? Kalau gitu kita langsung aja deh masuk ke pembahasan podcastnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih, gue mau nanya nih sama kalian semua soal hukum-hukum yang ada di Indonesia. Soalnya kan banyak gitu ya, kalau kalian lihat sosmed atau Instagram atau apapun itu, kayak isu-isu yang orang-orang melanggar hukum gitu, kayak orang buang sampah sembarangan, orang pungli, orang melanggar lalu lintas. Menurut kalian hukum secara garis besar dengan pandangan kalian itu apa sih? Hukum secara garis besar ya? Iya. Kalau dari pandangan gue sih, hukum itu norma atau aturan ya yang dibuat oleh negara atau masyarakat yang berfungsi untuk menertibkan masyarakat kalau menurut gue. Untuk menertibkan masyarakat. Iya. Bagus. Berarti kalau begitu tuh kayak hukum tuh ada buat bikin efek jerak orang ya, buat kayak orang supaya dia lebih taat aturan, supaya dia nggak yang aneh-aneh hidupnya, jadi ada tujuannya, jadi lebih bermasyarakat, jadi lebih tertib lah. Kalau menurut lu gimana Li? Apa sama kayak Ripal menurut? Kalau gue sama setuju. Sama. Setuju ya? Oke. Berarti kita langsung mau yang masuk ke pembahasan aja ya. Langsung. Nah, di sini kita bakal langsung masuk aja ke materi pertama yang bakal kita bahas. Di sini materi yang pertama mau kita bahas itu tentang soal kebersihan. Jadi lebih spesifiknya itu tentang hukum yang mengatur tentang orang-orang yang melanggar aturan, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini udah ada orang yang udah memperdalam materinya tadi seperti yang dijelasin, yaitu Bro Ripal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, sehat. Oke. Di sini Bro Ripal nih main sosmed kan, main kayak Instagram gitu. Main. Udah pernah lihat belum isu-isu yang lagi rame sekarang ini di sosmed? Soal apa itu ya? Kayak yang buang sampah sembarangan tuh. Oh, sering banget lihat. Sering banget tuh lihat ya. Banyak. Kayak yang apalagi yang baru-baru ini tuh yang ada di Bekasi apa di mana gitu, yang ada jadi satu truk tuh dia ngebuang sampah langsung ke kali. Itu sampahnya tuh bener-bener banyak banget. Itu parah banget sih menurut gua. Jadi tanggapan lu tuh gimana tuh ngeliat hal-hal kayak gitu? Negatif banget sih. Negatif banget. Ya, kayak apa ya? Di Indonesia tuh kesadaran hukumnya masih dibilang cukup kecil, rendah gitu. Cukup rendah. Iya, cukup rendah. Terus juga kayak pemikirannya tuh dia buang sampah sembarangan, Masih sempit ya Iya, pikirannya. masih sempit. Jadi mereka tuh nganggap kayak buang sampah sembarangan itu hal yang kecil gitu. bener. Padahal kayak buat efek ke depannya tuh Parah. bahaya. Apalagi buat lingkungan itu lumayan bahaya juga ya. Soalnya sampah-sampah plastik kan susah diurai juga kan. Kayak butuh waktu lama nggak sih kalau buat sampah plastik? Lama banget. Lama ya. Apalagi kalau ngomongin soal buang sampah sembarangan gitu kan udah ada undang-undangnya juga kan. Iya, undang-undang Di juga ada. nomor 18 tahun 2008 gitu, soal pengelolaan sampah. Padahal udah ada undang-undang, udah ada hukum yang dibuat, tapi masyarakatnya masih kayak acuh gitu ya, masih bener. kayak nggak peduli gitu soal kebersihan lingkungan di sekitarnya gitu. Parah. Ini mungkin kalau menurut lo nih, ini salah orang yang buang sampah apa salah pemerintah yang kurang tegas dalam menindak masalah kayak gini? Mungkin kalau dari pandangan gua salah keduanya ya. Salah keduanya, iya benar. Soalnya masyarakat buang sampah, pemerintah nggak tindak lanjut gitu. Iya, jadi kayak di sini masyarakatnya juga nggak peduli, pemerintahnya juga nggak peduli, jadi ya sulit gitu buat. Masih kurang lah. Iya, gitu. masih buat bikin balance di lingkungan gitu. Iya, benar. Jadi sulit benar. Nah, itu tadi materi yang dibahas sama Ripal tuh tentang kebersihan lingkungan atau tentang orang-orang yang ngebuang sampah sembarangan. Itu materi yang pertama. Nah, di sini kita bakal masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas. Nah, di sini udah ada orang yang juga yang memperdalam ilmunya atau memperdalam materi yang mau kita bahas ini, yaitu udah ada Fadli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Lu kayak sering kan ngeliat di jalan gitu orang-orang melanggar lalu lintas, melanggar lampu merah, terus kayak ada sebenarnya zebra cross buat pejalan kaki tapi masih kayak diterobos gitu sama pemotor atau mobil gitu. Tanggapan lu gimana tuh ngeliat hal yang kayak gitu? Kalau dari gue sih ya emang dari masyarakatnya aja yang kurang peduli akan lalu lintasnya aja. Kayak misalkan lampu merah masih lampu merah, di lampu lalu lintas masih merah, ada yang terobos juga. Kayak mereka nggak peduli soal keselamatan mereka sendiri gitu. Iya, terus juga ada tuh sekarang tuh tilang elektronik ya. Itu lagi rame juga tuh. Lagi rame juga. Ya. Itu bisa denda kalau misalkan melanggar tuh bisa nyampe 300.000 sampai 500.000 tuh.
Berarti undang-undangnya udah jelas dong yang mengatur lalu lintas di Indonesia ini. Iya, udah jelas juga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Udah jelas berarti itu. Ya itu udah mengatur lalu lintas juga. Cuman masih banyak pengendara yang masih ngeyel atau masih batu ya. Iya, masih batu juga. Masih kayak nggak peduli lah. Yang penting mereka cepet nyampe tujuan gitu. Ya, ini juga mempengaruhi juga keselamatan juga sih. Iya. Terus sekarang juga ada tuh yang pemotor atau mobil tuh masuk jalur bis, biasa tuh ada Oh tuh. iya, jalur busway biasanya Jalur busway, tuh. iya. Malah nanti ada busway lewat, malah dia nanti yang ribet sendiri kan. ribet Iya, sendiri, iya. bener. Di sini emang kayaknya masyarakatnya tuh kayak gimana ya? Emang kesadarannya rendah gitu ya. Emang kesadarannya emang kurang. Emang kesadarannya kurang, bener. Iya, apalagi juga sekarang tingkat kecelakaan di jalan raya itu bisa Iya, meningkat, tinggi, iya, bisa tinggi. ya. Masalahnya kalau mereka yang bawa motor nggak peduli, bahaya itu bukan ke diri mereka sendiri. Bagi ke orang lain Iya, juga. bagi ke orang lain juga. Berarti emang bahaya banget ya. Emang bahaya buat banget itu. hal yang kayak gitu. Bagusnya pemerintah tuh kayak gimana buat supaya orang-orang tuh lebih taat berkendara, lebih patuh sama aturan yang ada di lalu lintas gitu. Kalau menurut dari gue sih ya, pemerintah juga harus tegas juga sih. Harus tegas juga ya. Maksudnya tuh harus setiap hal itu tuh harus ada yang ngatur juga. Iya. Kalau bisa sih kayak dicopot SIM nggak sih, kayak misalnya mereka udah melanggar nih, taruhlah mereka udah melanggar 5 kali, Iya. dicopot SIM, jadi SIM-nya dicabut, jadi mereka kalau mau bawa motor harus bikin SIM lagi. Gimana menurut lo kayak gitu? Kalau dari gue sih kayak gitu sih ya, masyarakatnya yang terima. Iya, banyak masyarakat yang terima Iya, ya. nggak terima juga. Apalagi kayak bikin SIM tuh kan susah kan. Susah juga. Iya, susah, kayak butuh waktu lama, Butuh waktu lama, butuh uang juga lah. Iya, butuh uang juga ya. Benar. Mantap ini penjelasannya. Nah, di sini gue udah sama Jikri nih, kita bakal bahas materi yang terakhir mau kita bahas nih. Jikri ini berarti memperdalam materi soal pungli ya. Pungli kayak hukum-hukum buat orang yang ngelakuin pungli, apalagi ormas-ormas yang ngelakuin pungli kayak gitu. Lu sering kan kayak ngeliat di TV atau di berita mana gitu, ormas-ormas kayak taruh ya pemuda Pancasila gitu yang datang ke acara nikahan minta rendang gratis, minta bayar parkir gitu. Banyak kan Sering yang tuh, banyak sering tuh, kan. iya. Banyak juga kan ormas juga, selain PP banyak lah kayak geng-geng motor gitu juga, malak-malakin orang, preman juga kalau di pasar. Nah, tanggapan lu gimana Jik menurut lu buat orang-orang kayak gitu? Jadi ya kalau menurut gue tuh pungli itu kayak bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan ke UMKM. Iya, buat orang-orang kecil biasanya. Iya, atau tempat wisata, tempat-tempat keramaian lah. Iya. Kayak tempat-tempat wisata kayak Curug, Iya. pantai gitu-gitu banyak banget ya. Kayak kita lewat suruh bayar 2.000, 5.000 gitu. Pungli itu kayak ganggu banget sih, soalnya selain susah Di berantas. ya, iya diberantas, butuh rasa aware dari masyarakat juga. Masyarakat juga harus peduli juga sama sekitarnya gitu. Kayak pengurus bilang gitu. Terus masyarakat juga perlu diedukasi lebih tentang hukum. Masyarakat juga kayaknya harus diajari supaya berani buat ngelawan orang-orang yang gitu. Iya, benar. Nah, kalau di Malang mereka jangan langsung aja atau gimana, mereka berani ngelawan dulu aja atau gimana. Karena di zaman sekarang itu makin banyak ya pungli ya. Parah sih, kayak lebih banyak sih kayak di pasar sih. Di pasar banyak banget ya. Di orang jualan yang kalau orang jualan bentuknya yang nggak sebanyak itu, mereka kayak di Malang gitu. Ada kasihan juga kita Kasihan. Menurut gue sih udah enak kayaknya. formatnya. Iya. Bisa sih kalau dulu kayak mereka banyak banget juga gitu nggak mungkin, cuman itu harus dari kayak latihan yang benar-benar tegas sanksinya gitu. Tapi di undang-undang juga udah ada kan, undang-undang yang ngatur pungli soal gitu-gitu. Ada tuh, kalau nggak salah kayaknya di nomor 31 tahun 99 deh. Itu udah dia. Nah, itu dari materi terakhir yang kita bahas udah lumayan cukup banyak juga, udah lumayan cukup detail juga yang dibahas tadi sama Muhammad Jikri. Di sini juga udah durasi juga udah lumayan lama. Sebenarnya masih banyak lagi sih materi yang mau kita bahas, kayak hukum-hukum yang lain, kayak hukum tata letak tempat tinggal di Jakarta atau di Indonesia gitu. Soalnya juga banyak juga kan warga Indonesia yang masih tinggal di daerah-daerah yang seharusnya nggak ditempatin, kayak di rel kereta, di pinggir kali. Cuman karena emang durasinya kurang atau gimana, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas, cuman 3 materi itu aja. Ya mungkin kalau ada kita salah kata atau gimana mohon dimaafin. Ya segitu aja sih dari podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.